Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Walaupun kita masih belajar dari rumah, kita tetap harus semangat dalam belajar. Karena dengan semangat kita belajar, insya Allah kita akan menjadi anak yang pintar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI dan Budi Pekerti, pelajaran bab 3 tentang materi iman kepada Allah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita akan belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dari iman. Iman artinya percaya. Percaya berarti meyakini. Jadi, kita iman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah itu ada. Dan kita percaya bahwa Allah itu ada, berarti kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memang ada. Kemudian, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah memang ada dan yakin Allah itu ada, oleh karenanya kita harus tunjukkan bagaimana menunjukkan keimanan, yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Meyakini dengan hati artinya kita selalu berzikir kepada Allah, meyakini bahwa bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Kemudian mengucapkan dengan lisan, tentunya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, arti iman atau mengucapkan dengan lisan, kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan mengamalkan dengan perbuatan artinya kita yakin Allah itu ada dan meyakini atau mengamalkan rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam dengan perbuatan. Contohnya apa? Seperti sholat, puasa, pergi haji, bersedekah, dan lain sebagainya. Orang yang beriman disebut mukmin. Jadi kalau ada pertanyaan, mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman disebut kafir. Orang yang mukmin meyakini adanya Allah. Sedangkan orang kafir mengingkari adanya Allah. Mengingkari adalah tidak meyakini dan tidak tidak meyakini dan tidak membenarkan, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, orang kafir seperti itu, dia tidak yakin, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Orang yang beriman akan masuk surga. Dan masuk surga orang-orang Islam, orang-orang iman, orang-orang yang beriman atau mukmin masuk surga karena banyak beribadah kepada Allah. Di antaranya sholat 5 waktu, bersedekah, kemudian sholat sunnah seperti sholat duha, sholat sunnah tahajud, berbuat baik kepada kedua orang tua, guru, dan lain sebagainya. Sedangkan orang kafir akan masuk neraka karena orang kafir tidak taat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah, insya Allah Allah akan membalasnya surga baginya kelak di hari kiamat. Bukti Allah itu ada. Mengapa ada langit dan bumi? Mengapa ada manusia? Mengapa ada langit dan bumi? Ya, bumi, langit diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan makhluk manusia yang Allah ciptakan untuk tinggal di bumi ini. Mengapa ada manusia, hewan, dan tumbuhan? Semua itu karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Adanya alam semesta merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada makhluk yang berada di alam semesta ini. Oleh karenanya kita yakini dalam hati kita Allah itu ada. Iman Allah itu ada. Meyakini alam semesta beserta isinya yang kita tinggali ini adalah benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian keberadaan Allah tidak dapat dilihat anak-anak. Keberadaan Allah tidak dapat dilihat. Tetapi keberadaan Allah yang tidak dapat dilihat ini harus wajib dipercayai oleh kita semua bahwasannya Allah itu ada. Bagaimana Allah yang tidak terlihat ini tapi kita harus mempercayainya? Ya, tadi adanya alam semesta ini adalah wujud Allah itu ada. Oleh karenanya walaupun Allah tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya gunung, lautan, angin, tumbuh-tumbuhan. Itu membuktikan bahwa maha kuasa Allah dan Allah itu ada. Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluknya, makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Jadi yang mematikan dan menghidupkan makhluknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah pula yang akan membangkitkan manusia setelah meninggal dunia. Manusia dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban hidup selama di dunia. Jadi nanti kalau sudah meninggal, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana cara membangkitkannya? Pertama, disebutkan pada hari kiamat ketika datang trompet atau ada tiupan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil, akan terjadilah kiamat. Planet-planet akan bertabrakan, akan hancur. Setelah hancur semua, nanti ada tiupan kedua. Tiupan sangkakala kedua yang ditiup oleh malaikat Israfil, nanti manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan akan digiring ke padang mahsyar untuk dihisab, untuk diperhitungkan, untuk menghitung pertanggungjawaban selama mereka hidup di dunia. Apakah selama hidup di dunia dia hamba yang taat atau tidak? Kalau yang taat, insya Allah balasannya akan baik. Kalau tidak taat, maka balasannya juga tidak baik. Ya. Oleh karena itu, mari anak-anak selalu berbuat kebaikan agar kita selamat di dunia dan di akhirat serta masuk surga. Siapa yang mau masuk surga di sini? Ya, semuanya pasti akan masuk surga. Ingin masuk surga semuanya. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang beriman.
kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah itu ada. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Mengucapkan dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Baik, mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.